Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa lagi ya dengan menggunakan media. Saya doakan semoga saja kalian ketika di rumah selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian membantu orang tua ya. Jangan sampai kalian setiap harinya tidak membantu orang tua. Kemudian pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi lagi, kali ini tentang permasalahan yang berhubungan dengan relasi dan fungsi. Untuk permasalahan ini kalian jangan terpaku pada cara, kalian pahami permasalahannya kemudian selesaikan dengan cara menganalisanya. Kira-kira permasalahan seperti ini bisa diselesaikan dengan cara apa. Kemudian untuk penilaian harian, Ustadz ingatkan kalian berarti pelajari MTK 11 sampai dengan MTK hari ini, yaitu MTK 16. Kemudian pelajari juga permasalahan-permasalahan dan konsep-konsep yang sudah diajarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita sudah sampai pada contoh soal atau permasalahan yang berkaitan dengan relasi dan fungsi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang relasi, fungsi, menentukan nilai fungsi. Di situ juga sudah banyak contoh soal-soal dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini akan ditambahkan lagi mengenai permasalahan yang ada di relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Di sini ada sekelompok siswa SMP mengikuti kegiatan white game atau mencari jejak. Berarti ini dalam kepramukaan. Pada suatu pos, tugas mereka memperoleh adalah menemui salah satu seniornya di pos berikutnya. Nama senior yang harus ditemui tersebut tertulis dalam sandi 3012. Kemudian, jika sandi itu didasarkan pada korespondensi satu-satu antara himpunan angka 01, 2, 3, 4 dan kata gusar, siapakah nama senior yang harus ditemui? Berarti kurang lebih sandinya seperti ini, 01, 2, 3, 4 menggunakan kata gusar. Kemudian kira-kira dari sandi 3012 ini namanya siapa? Kita akan lihat bersama-sama, yaitu dengan nama Agus, karena di sini 3-nya yaitu A, 0-nya G, kemudian 1-nya U, kemudian 2-nya S, sehingga senior yang harus ditemui adalah Agus. Berarti intinya untuk kasus yang ini kalian harus jeli memperhatikan sandi yang disediakan dalam permasalahan. Oke, lanjut pada kasus yang kedua. Ini sama menggunakan sandi, langsung saja. Di situ disediakan sandinya yaitu dari 0 sampai 9 dengan menggunakan kata jenis kartu. Kemudian pertanyaannya, apa sebenarnya pesan yang dikirim oleh Ani? Berarti di sini tertulis 6595106566786. Berarti untuk memecahkan sandi ini kalian menggunakan sandi yang sudah ditentukan, yaitu jenis kartu di sini. Berarti kita akan cari bersama-sama. Ternyata untuk sandi 6595106566786 itu menggunakan kata aku ke Jakarta. Sehingga pesan yang dikirim oleh Ani adalah aku ke Jakarta. Ingat, berarti kalau penggunaan sandi kalian harus cermat, memperhatikan dengan seksama angkanya apa, kemudian hurufnya apa. Lanjut untuk kasus yang ketiga di sini ya. Suatu SMP mempunyai peraturan dalam pemakaian seragam. Setiap hari Senin, Selasa, dan Rabu memakai seragam biru putih. Kamis, Jumat memakai batik. Sabtu memakai seragam pramuka. Kemudian di sini ada 3 pertanyaan. Buatlah relasi yang menghubungkan antara kelompok hari dengan seragam. Kemudian, apakah relasi tersebut merupakan fungsi? Kemudian, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Berarti langkah awal untuk menyelesaikan kasus ini, kita akan membuat diagram panah dari 2 himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Untuk himpunan A, yaitu nama-nama hari dari Senin sampai dengan Sabtu, sedangkan untuk himpunan B, yaitu nama-nama seragamnya.
Berarti kita akan hubungkan sesuai dengan ketentuan di sekolah tersebut, yaitu pada hari Senin, Selasa, dan Rabu menggunakan seragam biru putih. Sehingga kita hubungkan dengan anak panah, yaitu dengan Senin dengan biru putih, Selasa biru putih, Rabu biru putih. Kemudian untuk Kamis menggunakan seragam batik, Jumat batik, sedangkan hari Sabtu menggunakan seragam pramuka. Berarti intinya untuk kasus relasi ini, untuk hari Senin memakai seragam biru putih, Selasa memakai seragam biru putih, dan seterusnya sampai dengan Sabtu memakai seragam pramuka. Ini sudah diselesaikan diagram panahnya, kemudian kita akan analisis apakah ini merupakan fungsi, ini terbentuk merupakan fungsi. Relasi ini merupakan fungsi. Karena apa? Karena setiap anggota di himpunan A mempunyai tepat satu pasangan saja. Lihat, untuk Senin hanya mempunyai satu garis, Selasa satu garis, Rabu satu garis, sampai dengan Sabtu mempunyai satu garis. Berarti wajib mempunyai satu pasangan. Berarti ini sudah sesuai, sehingga ini namanya fungsi. Kemudian, yang ketiga, apakah relasi tersebut merupakan korespondensi satu-satu? Ini bukan korespondensi satu-satu. Ingat, untuk syarat korespondensi satu-satu, jumlah anggotanya harus sama. Di sini anggota A jumlahnya ada 6, sedangkan anggota B anggotanya ada 3. Berarti sudah tidak memenuhi. Kemudian syarat yang lain yaitu setiap anggota A wajib mempunyai satu pasangan saja. Setiap anggota B wajib mempunyai satu pasangan saja. Sedangkan kita lihat pada anggota B ada yang pasangannya lebih dari satu, yaitu batik pasangannya atau garisnya ada 2. Biru putih pasangannya lebih dari satu, yaitu ada 3 garis. Berarti ini tidak memenuhi korespondensi, sehingga ini bukan korespondensi satu-satu. Oke, alhamdulillah kita sudah sampai pada pembahasan kasus yang keempat di sini. Di sini mengenai kasus mengikuti pembelajaran di luar atau les di sini ya. Di sini untuk biaya wajibnya per bulan adalah 100.000, kemudian ditambah biaya per pertemuan adalah 50.000. Jika Nabil mengikuti 4 pertemuan selama 1 bulan, tentukan biaya les yang harus dibayarkan. Oke, kita akan selesaikan bersama-sama. Kita akan buat tabel di pertemuan 1 sampai dengan 4. Kita tentukan biaya wajibnya, yaitu 100.000, karena ada 4 pertemuan, dan setiap pertemuannya biayanya 50.000, kita tulis dari pertemuan 1, 2, 3, 4, sehingga di total ketemunya 200.000, sehingga untuk biaya les semuanya untuk 1 bulan itu adalah 300.000. Ini kalau kita hitung atau kita cermati dengan menggunakan tabel. Kemudian apabila kita menggunakan cara yang lain, kita bisa menggunakan cara biaya sama dengan 50.000 kali X tambah 100.000. 50.000 kali X, berarti ini X-nya apa? Ini jumlah pertemuannya. Berarti di sini jumlah pertemuannya ada 4, sehingga X-nya diganti dengan angka 4. Sehingga 50.000 kali 4 tambah 100.000 sama dengan 200.000 tambah 100.000 sama dengan 300.000. Intinya silakan kalian bisa menggunakan cara yang atas maupun bawah. Intinya yang penting kalian tahu, kalian paham bagaimana menyelesaikan permasalahan ini. Alhamdulillah kita sudah sampai pada kasus yang kelima atau kasus yang terakhir di sini. Kalian tetap semangat, insya Allah kalian bisa. Di sini ada kasus mengenai biaya taksi dari taksi A, B, C ya. Kemudian di sini kalian harus perhatikan tabelnya dengan seksama. Di sini Budiman ingin berpergian menggunakan taksi menuju kota tertentu yang jarak dari rumahnya sejauh 6 kilo. Agar biaya yang dikeluarkan oleh Budiman tidak terlalu banyak, maka tentukan jenis taksi yang harus dipilih oleh Budiman. Berarti intinya kalian harus memilih taksi yang paling murah di sini ya. Berarti kalian harus menganalisis, bisa menggunakan cara misalkan dari taksi A, kita lihat selisihnya di sini adalah 3.000. Berarti nanti kalian bisa menambahkannya 3.000 sampai dengan kilometer ke-6. Kemudian untuk taksi B selisihnya adalah 2.500. Berarti kalian bisa menambahkannya sampai dengan kilometer ke-6 dengan menambahkan 2.500. Kemudian taksi C selisihnya adalah 2.000. Berarti kalian bisa menambahkan 2.000 sampai dengan kilometer ke-6. Itu bisa dicari sehingga nanti ditemukan taksi yang paling murah. Kemudian untuk penyelesaian yang lain kita bisa menggunakan cara sebagai berikut. Di sini untuk taksi A 3.000X tambah 2.000. Kenapa 3.000X?
karena di sini selisihnya adalah 3000 setiap kilometernya. Sehingga 3000X tambah 2000. Kenapa 2000? Karena biaya awalnya adalah 2000. Sehingga untuk perhitungannya 3000 kali 6. Kenapa 6? Karena pertanyaannya adalah kilometer ke-6. Sehingga 3000 kali 6 tambah 2000 sama dengan 18.000 tambah 2000 sama dengan 20.000. Kemudian taksi B, 2500X tambah 4500. 2500 ini adalah selisihnya dari setiap kilometer, kemudian 4500 ini adalah biaya awal. Sehingga untuk perhitungannya 2500 kali 6 tambah 4500 ketemunya 19.500. Kemudian taksi C, 2000X tambah 7000. 2000 dari mana? Dari selisih setiap kilometernya. Kemudian 7000 dari mana? Dari biaya awalnya. Kemudian kita hitung 2000 kali 6 tambah 7000 sama dengan 19.000. Walaupun ini selisihnya sedikit, tapi kalian bisa memberi saran untuk Budiman agar memilih taksi yang paling murah, yaitu taksi yang paling murah adalah taksi yang C.